Kenapa Gibran bisa menjadi cawapres? Karena sudah lolos pemilihan umum yang namanya pilkada. Pilkada bukan? Dia belum pernah pilpres kok. Kan pilkada kan dia. Ya kan? Dari lolos pilkada. Enggak, maksud saya kita ikut logika MK nih. Saya mau logika pemilihan umum nih. Logika dari komunikasi politik. Kalau pilkada bisa didiskualifikasi, kalau pilpres enggak. Karena belum pernah terjadi dan karena enggak ada di undang-undang gitu ya, pemilihan umum. Tetapi pengecualian yang dihasilkan dari keputusan MK untuk meloloskan Gibran sampai menjadi cawapres karena syarat dia sudah lulus dari pemilihan umum, yaitu pilkada. Tapi untuk gubernur loh. Enggak tahu lah saya mau gubernur kayak mau bupati kayak, tapi melalui pilkada. Jadi artinya boleh dong, boleh disamakan levelnya. Pilkada bisa diskualifikasi, pilpres juga bisa diskualifikasi. Tapi jangan lupa, pada waktu pendaftaran dia dulu, ini belum berlaku. Gitu loh. Bapak ini ngajak-ngajak saya berkelahi lagi. Padahal yang mau saya sampaikan, memperkuat Bapak dengan mengatakan, kenapa Anda berlogika bahwa kalau pilkada sudah pernah didiskualifikasi, boleh didiskualifikasi, sementara pilpres tidak, ya kan? Sementara yang menjembatani orang dari pilkada bisa menuju pilpres itu pemilihan umum yang levelnya pilkada. Dengan logika komunikasi politik, pilkada bisa didiskualifikasi secara konstitusional, pilpres pun kalau melanggar konstitusi bisa didiskualifikasi. Karena jembatannya tadi pilkada kok. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan siapapun dia pada keputusan nomor 90 itu setelah dia memenangkan pemilihan umum yang adalah pilkada. Itu dua dulu ya. Nah sekarang nanti akan terjadi di MK diskusinya nih. Itulah hebatnya ILC. Balik lagi. Poin yang ketiga sekarang ya. Yang ketiganya agak lama penjelasannya, mudah-mudahan saya bikin sangat cepat. TSM, terima kasih penjelasannya tadi dalam konteks Komnas HAM. M-nya memang agak sulit bagi komunikasi politik, seakan-akan M itu masif sama dengan kuantitatif. Tapi kalau TS-nya jelas di komunikasi politik, itu tidak harus kuantitatif. Campur tangan dari seorang presiden, ya, campur tangan dari seorang penguasa, tidak harus dalam bentuk surat. Tidak harus dalam bentuk jaringan. Kalau seorang penguasa bisa mengedipkan mata dan seluruhnya bergerak, itu paling sistematis. Itu paling sistematis. Cukup dengan tiung. Itu Putin itu, Pak. Apa? Itu Putin, Pak. Bisa. Atau Korea Utara. Xi Jinping juga bisa. Tapi ini di Indonesia. Ya, setuju. Indonesia tidak boleh kedip mata, Pak. Betul. Nah, ini yang saya khawatir nih, karena ada pantunnya kalau ini. Kenya, Zimbabwe, Malawi, ya kan? Katanya itu adalah negara yang faktanya negara yang seperti ini, tetapi rasanya masih demokrasi. Kurang lebih begitulah ya. Itu yang tadi kalian bicarakan di MK kan seperti itu. Tapi saya balik. Jadi untuk TS itu sangat kualitatif. Nah, salah satu bentuk yang paling standar untuk komunikasi politik itu adalah pork barrel. Pork barrel paling sederhana. Istilah pork barrel ini sama dengan gentong babi. Ya, gentong babi ini bukan sesuatu yang baru, sejak abad ke-17 adanya, 1863. Ya, gentong babi ini kurang lebih begini ya. Gentong babi itu kata bendanya apa? Gentong apa babi? Enggak, ini DM atau MD ya, kurang lebih begitu. Jadi sebelum ditemukannya refrigerator atau itu apa freezer, jadi orang kalau menyimpan babi itu dalam gentong. Dan itu harus dikasih garam sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga orang dalam politik itu kurang lebih mengatakan begini, gentong babi itu adalah bagaimana anggaran negara digunakan untuk keperluan
kelompok tertentu yang seharusnya tidak demikian, kurang lebih begitu. Ada contohnya jembatan to nowhere di Alaska, kemudian ada juga pembangunan kereta bawah tanah di Boston dan lain-lain. Tapi gentong babi ini terbagi dua. Jadi yang pertama itu segentong-gentongnya, ini artinya anggarannya menjadi begitu besar, atau sebabi-babinya. Sebabi-babi ini artinya dia itu bagaimana garamnya itu dan babinya itu teraduk-aduk sedemikian rupa. Nah, untuk segentong-gentongnya angkanya. Kalau sebabi-babi saya mau bilang begini pelan-pelan. Jadi sebetulnya salah satu pembuktiannya nanti sederhana, ya. Mudah-mudahan ini terbukti nih. Mintalah semacam anggaran di manakah anggaran yang besar tadi dibelanjakan kemana, oleh siapa, dalam bentuk apa. Dan itu kan pertanggungjawaban publik seperti biasa aja kan? Betul kan? Seperti biasa aja. Kan dari dulu kita sudah pernah minta itu, ya kan? Dan gara-gara itu saya pernah ditanya-tanyain jadi saksi segala kan. Waktu itu Pak Datuk Karnilias yang nolong, Refli Harun, ini juga nolong dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bikin aja semacam, minta aja, di MK boleh nggak minta itu? Boleh kan? Anggarannya yang segentong-gentongnya tadi dibagikan kemana, angkanya berapa, dalam bentuk apa, siapa yang bagikan, vendornya siapa, dan apa akibatnya gitu-gitu. Menteri Keuangan bisa memberikan, siapalah kurang lebih gitu. Itu biasa aja, dalam semua ilmu biasa aja. Nah yang saya takutkan, yang saya sebut sebabi-babinya adalah begini, pelan-pelan ya pelan-pelan. Ada ibu namanya Semi di Magetan, di tengah bansos yang mengalir begitu hebat, ternyata dia dibuktikan oleh Ali Ridho, ini dari fraksi Golkar di DPR, dia justru tidak mampu memasak dengan lauk setiap harinya. Dia itu hanya hidup dari membuat kerupuk Rp5.000 setiap hari. Ya, jadi coba Anda bayangkan, ini artinya di tengah aliran bansos yang begitu besar, kenapa orang ini bisa tercecer sedemikian rupa? Apakah dia tidak dianggap tidak punya hak pilih? Tidak punya kawanan yang memberikan hak pilih yang besar? Atau dia disepelekan dalam sebuah keriuhan pemilu yang luar biasa? Ada juga seorang ibu di Mojokerto yang meletakkan anaknya di depan rumah Pak Buaman, ya, yang anaknya yang baru lahir dengan menyertakan catatan. Anakku, aku mohon maaf meletakkan Anda karena untuk hidupku saja tidak mampu 3 kali sehari makan. Anda bisa bayangkan ya, kualitas dari bansos yang seperti itu gitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya lebih masuk akal dibicarakan gitu. Nah yang paling terakhir, pesan dari ILC ini mudah-mudahan saya mau titip pesan kepada 01, 02, 03, tolong tanyakan kepada bapak-bapak hakim dan ibu hakim Mahkamah Konstitusi, ya titip pesan, ini tolong ya benar-benar nih tolong nih, hasil dari ILC ini. Tolong tanyakan kepada mereka dan mereka bertanya kepada KPU, apa definisi sirekap itu? Gitu. Itu penting sekali loh. Ya jadi bapak-bapak dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi atau ibu hakim Mahkamah Konstitusi nanti bertanya, setelah saya mendengar ILC, itulah kurang lebih ya, maka saya ingin menanyakan kepada saudara termohon, bolehkah Anda menjelaskan apakah definisi sirekap itu gitu. Itu aja, itu menarik sekali. Kalau ada yang bisa bikin definisinya luar biasa. Sirekap adalah, ya coba deh. Terus nanti ada pertanyaan, kenapa dihentikan? Sirekap adalah kenapa tidak dipakai? Sirekap adalah kenapa almarhum? Coba. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Pasti sangat luar biasa. Jadi yang mau saya katakan sebagai penutup, Datuk Karnilias, mudah-mudahan kita memberikan sumbangan yang luar biasa ya. Yang praktis-praktis saja. Karena pada ujungnya, terima kasih tadi Natalius Pigai sudah memberikan gambaran ya, apa TSM, bagaimana kehadiran dari para capres 01 dan 03 yang saya rasa ada nilainya mengakui keberadaan 02. Dan pada bagian yang terakhir, saya mau memperbaiki dengan mengatakan, saya bolehlah
tetap percaya pada Mahkamah Konstitusi kita, ya, Datuk Karnilias ya. Apapun keputusannya, terima kasih Natalius Pigai. Karena tadi Tom Perez menyatakan orang itu lebih gampang tersambar petir daripada membongkar, Gampang menyaksikan orang tersambar petir daripada membongkar penyimpangan pemilu. Tetapi Tom Perez tidak menyatakan lebih gampang menyaksikan orang tersambar petir daripada membongkar penyimpangan konstitusi.